Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah teknologi bahan makanan. Kita lanjutkan pada pertemuan setelah UTS. Materi yang pertama adalah alat-alat pengering. Sedikit kita ulangi mengenai proses pengeringan. Di proses pengeringan ini adalah proses untuk mengeluarkan air dari sebuah bahan menggunakan energi panas sehingga kadar airnya akan menurun. Nah, jadi berkurangnya kadar air ini akan mengurangi aktivitas mikroorganisme sehingga masa simpan dari bahan makanan akan bertambah lebih besar. Manfaat lainnya adalah mengurangi massa dan volume dari produk sehingga terjadi efisiensi pada proses pengemasan, penyimpanan, dan juga distribusi. Nah, dari definisi dari pengeringan bahwa ada proses pengeluaran air dari sebuah bahan menggunakan energi panas, maka bisa kita lihat bahwa akan ada perpindahan panas dan massa dalam proses pengeringan. Yang pertama adalah perpindahan panas terlebih dahulu. Perpindahan panas ini bisa terjadi secara radiasi, konduksi, konveksi, maupun menggunakan gelombang mikro. Nah, apa sih yang terjadi pada proses perpindahan pada proses pengeringan? Yang pertama, panasnya akan berpindah secara konveksi ke permukaan bahan melalui media udara sebagai penghantar panas. Kemudian temperatur pada permukaannya akan lebih tinggi daripada temperatur udaranya, sehingga panasnya akan diteruskan dari permukaan menuju bagian tengah bahan yang akan dikeringkan, dan panas yang diteruskan ini akan meningkatkan suhunya sehingga suhunya akan naik sehingga itu adalah panas sensibel gitu ya. Sehingga akan menuju panas sensibelnya sampai masuk ke panas yang bisa digunakan untuk menguapkan airnya atau panas latennya. Sehingga ketika sudah dapat panas latennya, maka yang terjadi adalah airnya akan menguap. Sehingga akan dilanjutkan pada perpindahan yang berikutnya, yaitu perpindahan massa. Perpindahan massa sendiri bisa terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama bisa dari difusi cairan karena perbedaan konsentrasi, kemudian difusi uapnya melalui pori-pori, difusi permukaan, kemudian bisa juga karena adanya aliran kapiler, kemudian karena perbedaan tekanan pun juga bisa terjadi. Di tahapan keluarnya air dari bahan itu pertama-tama air bebas itu akan bergerak dari dalam bagian tengah bahan pangan menuju permukaannya. Kemudian sampai di permukaan baru dia akan terlepas ke udara dalam bentuk uap airnya. Hampir seluruh bahan makanan akan mengandung air ya, karena itu adalah salah satu komponen utama dalam bahan makanan. Nah, air ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sifat dan karakteristik serta stabilitas dari bahan pangan itu sendiri. Jadi, air yang terkandung di dalam bahan makanan itu disebut sebagai moisture content atau kadar air. Nanti, kadar air itu akan dibagi kembali menjadi air bebas, air terikat lemah, dan air terikat kuat. Air bebas ini adalah air yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme atau water activity sebutannya. Kemudian air yang terikat itu adalah air yang digunakan untuk menghidrasi molekul hidrofilik dan melarutkan zat larut. Pada air yang terikat lemah, dia masih dapat dikristalkan melalui proses pembekuan atau dibekukan. Nah, kalau air yang terikat kuat itu akan membentuk hidrat dan terikat pada ikatan ionik sehingga dia tidak membeku walaupun berada pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, orang tuh sering kesulitan membedakan antara moisture content dengan water activity. Jadi kalau moisture content ini adalah jumlah air keseluruhan yang ada di dalam bahan makanan, baik itu air bebas dan air terikat. Sedangkan water activity itu hanya air bebasnya saja, air yang
digunakan untuk tumbuhnya mikroorganisme, sehingga ada aktivitas enzim, reaksi oksidasi, enzimatif, dan non-enzimatis. Perbedaan lainnya, kalau measure konten itu biasanya digunakan untuk melabeli, biasanya untuk syarat-syarat ekspor. Kemudian kalau waiter activity itu untuk memprediksi berapa lama sih dia dapat disimpan. Selanjutnya measure konten itu dapat digunakan untuk keperluan pengolahan dan kalau waiter activity untuk stabilitas. Nah, measure konten adalah persentase seberapa banyak air yang ada di dalam bahan makanan, sedangkan AW itu adalah rentangnya 0 sampai 1, menggambarkan rasio partial pressure uap air di dalam pangan. Nah, bagaimana sih membedakannya? Karena kadang yang kadar airnya sama, tetapi umur simpannya bisa berbeda jauh. Misalnya adalah susu dan kecap asin. Susu dan kecap asin itu kadar airnya sekitar 80%. Tetapi kalau susu itu hanya bisa disimpan di dalam kulkas itu 1-2 minggu maksimal, sedangkan kalau kecap asin itu bisa disimpan sampai 2 tahun. Nah, yang membedakan apa? Bukan kadar airnya, tetapi water activity-nya. Kalau di susu itu water activity-nya moisture content-nya itu sangat-sangat besar. Jadi airnya itu adalah air-air bebas yang sangat banyak. Sedangkan di kecap asin, walaupun kadar airnya besar, tetapi air bebasnya itu sangat sedikit karena di kecap asin banyak terkandung garam. Jadi air-airnya itu akan terikat oleh si NaCl. Jadi masa simpannya akan jauh lebih lama dibandingkan susu. Sekarang kita masuk ke konsep alat pengering. Jadi proses pengeringan ini sumber panas yang paling sering digunakan adalah sinar matahari. Selama proses pengeringan, udara di sekitar bahan itu akan naik karena adanya panas radiasi dari sinar matahari, kemudian kontak dengan bahan makan yang akan dikeringkan karena bahannya nanti basah, sehingga udaranya awalnya suhu bahannya akan meningkat, kemudian lama-kelamaan airnya akan menguap sehingga bahan akan menjadi lebih kering. Sehingga kalau kita lihat dari proses itu, konsepnya sebenarnya ada 2 tahapan. Yang pertama adalah adanya media pengeringnya. Tadi adalah udara yang dipanaskan oleh sinar matahari dan proses pengeringan bahannya. Media pemanasnya bisa menggunakan berbagai sumber panas, bisa dari alam seperti sinar matahari atau panas bumi, bisa juga menggunakan panas buatan seperti listrik, pembakaran kayu, arang, sekam, batu bara, gas alam, kemudian bisa dari gelombang mikro, dan magnet juga bisa. Nah, media pemanas yang dipanaskan tadi itu digunakan untuk menguapkan air dari bahan dengan memanfaatkan yang pertama adalah panas sensibelnya terlebih dahulu. Jadi, panas yang menaikkan suhunya tanpa mengubah fase. Dan yang kedua adalah panas laten, panas yang digunakan untuk mengubah fase atau menguapkan air. Sehingga kalau kita lihat selama proses pengeringan itu ada fenomena perpindahan panas dan massa yang terjadi secara simultan. Jadi ada proses perpindahan panas dari media pengering ke bahan, kemudian perpindahan massa dari air ke media pengeringnya. Jadi dari 2 tahapan tersebut, ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi dari proses pengeringan. Yang pertama adalah laju alirnya, kemudian suhu, dan kelembapannya. Ini harus dikendalikan untuk mendapatkan bahan yang kering dengan kadar air yang diinginkan. Jadi karena tujuan dari pengeringan itu bukan untuk mematangkan bahan pangannya, sehingga suhu yang digunakan untuk proses pengeringan itu harus diupayakan tidak terlalu tinggi. Karena kita tidak ingin merusak struktur bahannya, kemudian kandungan gizinya, kemudian perubahan mutunya, itu kita harus meminimalisir perubahan yang terjadi. Jadi kalau menggunakan suhu tinggi itu biasanya hanya digunakan tetap pada proses yang kontaknya itu sangat-sangat singkat. Jadi alat-alat
Pengering itu biasanya akan mengendalikan 3 hal. Yang pertama adalah laju pengeringannya. Semakin cepat proses pengeringannya, maka biayanya akan semakin minimal dan kemungkinan mutu produk untuk turun itu kecil. Yang kedua adalah energi pengeringannya. Kita harus meminimalkan konsumsi dari energi sehingga cost-nya akan semakin rendah dan juga kalau bisa menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mutu dari produk akhirnya. Yang diharapkan adalah mutu produknya kering, baik secara fisik maupun kimia, dan juga karena ini bahan pangan juga secara sensori. Bagaimana crunchy kah atau lembek kah? Nah, itu biasanya yang sangat-sangat memengaruhi sensori dari konsumennya. Dan harapannya mutunya tidak berkurang dan mendekati dari mutu bahan segarnya. Ada banyak tipe pengering dan biasanya akan dibedakan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama adalah dari proses pengoperasiannya. Ada yang batch, ada yang continue. Batch itu misalnya kayak oven, jadi sekali masuk, selesai baru keluar. Kalau continue dia akan jalan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah dari jenis input panasnya. Panasnya dari proses konveksi, konduksi, radiasi, elektromagnetis, atau kombinasi-kombinasinya. Kemudian panasnya continue atau berhenti-berhenti. Kemudian prosesnya adiabatis atau non-adiabatis, ada perubahan suhu atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah keadaan bahan dalam pengering. Apakah bahannya itu diam saja atau dia bergerak atau tercampur atau terdisperse atau terbagi di mana-mana. Kemudian yang keempat adalah pengoperasian tekanan. Yang paling sering adalah tekanan vakum. Kenapa tekanan vakum? Karena dalam skala industri, biasanya kita akan menghandle bahan-bahan makanan yang sangat-sangat sensitif terhadap suhu. Bahan-bahan alam itu biasanya sensitif sama suhu, sehingga kalau suhunya terlalu tinggi, apa yang terjadi? Bahannya akan rusak, mutunya akan turun. Sehingga biasanya yang digunakan adalah tekanan vakum, karena di situ pada tekanan vakum akan menurunkan suhunya, sehingga suhu didihnya akan turun, sehingga mutu dari bahan itu akan tetap terjaga. Yang kelima adalah media pengeringan. Jika menggunakan konveksi, itu ada udara, bisa menggunakan superheated steam dan flue gases. Kenapa pakai superheated steam? Karena superheated steam adalah steam yang dipanaskan di atas suhu didihnya, sehingga dia itu sering disebut sebagai steam kering. Jadi kalau kena bahan yang suhunya lebih rendah, dia tidak langsung berubah menjadi air. Nah, kalau saturated steam itu kan steam yang pada posisinya pada titik didihnya, sehingga kalau kena bahan yang suhunya di bawahnya, dia akan langsung berubah menjadi air. Jadi tidak bisa digunakan sebagai pengering. Kemudian selanjutnya adalah suhu pengeringan. Biasanya yang digunakan adalah suhu yang di bawah suhu didihnya sehingga tidak merusak makanan. Juga bisa digunakan menggunakan suhu di bawah titik begunya menggunakan freeze drying. Kemudian bagaimana kontak antara udara pengering dengan media dengan bahannya? Bisa co-current, bisa counter current, bisa campuran. Kemudian tahapannya bisa single atau multi-stage. Dan waktu pengeringannya biasanya bisa singkat, sedang, atau lama. Singkat itu kalau suhunya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau lama itu biasanya proses pengeringannya low and steady. Jadi suhu bahannya tidak boleh yang langsung kena panas tinggi gitu. Jadi harus suhunya rendah. Jadi pengeluaran uapnya itu tidak mendadak. Kita bahas yang pertama dari solar dryer. Jadi bentuknya ini sebuah dome atau kayak greenhouse yang di pinggirannya adalah kaca-kaca. Kemudian cara kerjanya adalah panas dari matahari ini akan terperangkap di dalam dome-nya sehingga dia meningkatkan suhu dari di dalam dome ini, dari greenhouse-nya ini. Sehingga karena suhunya lebih tinggi,
maka dapat mengeringkan lebih baik daripada dijemur biasa karena dia posisinya tertutup sehingga tidak terkontaminasi dari kotoran-kotoran. Nah, jadi bentuknya seperti ini, dome seperti ini. Ada yang aktif solar dome, ada yang pasif. Jadi aktif ini artinya konveksi yang dipaksa, forced convection. Forced convection itu artinya di dalam solar ini akan ada kipas-kipas yang memaksa udara kering itu selalu bergerak di dalam dome-nya. Tapi ada juga yang pasif solar dryer, jadi dia dibiarkan aja. Kayak oven nangkring, itu biasanya adalah natural convection. Jadi ya dibiarkan aja udaranya memanas tanpa ada pergerakan di dalamnya. Jadi prinsipnya dari solar dryer ini seperti efek rumah kaca. Radiasi dari sinar matahari masuk ke dalam greenhouse ini, kemudian dia akan terperangkap. Karena terperangkap, maka lama-kelamaan dia akan memanas udaranya melalui proses konveksi. Karena ada proses konveksi, maka dia akan dilewatkan ke ruang pengaring, bergerak, akhirnya dia akan mengeringkan bahan-bahan yang ada di dalam solar dryer ini. Kelebihannya dia akan lebih murah karena cuma menggunakan sinar matahari. Kekurangannya karena bergantung pada matahari, sehingga tergantung dari itu musim panas atau musim hujan. Biasanya solar dryer ini karena cukup sederhana, yang pakai itu adalah produk-produk pertanian seperti eh, jahe, kemudian jamu-jamu seperti itu biasanya dikeringkan menggunakan solar dome. Nah, ada beberapa jenis solar dryer ini tadi yang sudah saya bahas. Ada yang aktif dryer, artinya di situ akan ada pergerakan udara di dalamnya. Jadi, pada active dryer di sini udara dipaksa untuk bergerak dari bawah menuju atas, kemudian terjadi sirkulasi di dalam baru keluar kembali. Kalau passive dryer biasa didiamkan saja. Dia akan dipaksa untuk bergerak pada active dryer. Kemudian kalau yang pasif karena dia diam saja, maka udara dia akan bergerak ke bagian atas. Selanjutnya adalah kabinet dryer. Jadi pada kabinet dryer itu seperti oven yang ada rak-raknya di dalamnya. Jadi biasanya disebut juga sebagai tray dryer. Jadi di sini ada prinsipnya adalah konveksi dan konduksi. Jadi ada pada konveksinya ada aliran udara gitu ya yang bergerak di antara tray-tray ini. Konduksinya adalah karena di sini kena panas jadi panasnya kena ke logam-logam yang di ada tray-nya ini. Jadi ada proses konduksi yang terjadi. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Jadi pada tray dryer atau kabinet dryer ini bahannya masuk ke trays-nya di sini. Kemudian fresh air atau udara itu akan masuk melewati media pemanasnya heating coils-nya. Kemudian dihembuskan menggunakan kipas ke ruang bahannya tadi. Yang ada bahannya melewati bahan-bahannya terjadi proses kontak dan proses pengeringan. Kemudian baru udaranya keluar. Jadi yang paling penting di sini adalah proses heating coil-nya di sini. Ini adalah proses cabinet dryer, tetapi proses atmosferis. Yang di bagian bawah ini adalah cabinet dryer, kalau prosesnya adalah vakum. Jadi hampir sama yang tadi, cabinet dryer. Jadi ada drying cabinets-nya, tetapi di sini yang membedakan adalah ada proses hisapnya di sini untuk menghisap udara dari drying cabinet sehingga tekanan udaranya akan turun mendekati vakum. Biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang bentuknya irisan-irisan gitu kayak irisan buah, kemudian umbi-umbian. Kalau vakum ya biasa karena menurunkan suhu jadi bahan-bahan yang memang sensitif terhadap suhu. Nah, kelebihannya alatnya sederhana, kapasitasnya juga bisa besar, tapi kekurangannya laju pengaringannya kadang kurang seragam karena distribusi aliran udara tidak merata pada ruangan pengaringnya. Alat yang ketiga yaitu tunnel dryer. Jadi kalau tunnel dryer itu
Dia bentuknya kayak belt conveyor gitu ya, ada terowongan, di sini ada pemanasnya, kemudian bahannya akan bergerak terus-menerus. Jadi di sini biasanya suhunya panas, tetapi kontaknya tidak terlalu lama. Dan bisa terjadi, proses pengeringan ini akan terjadi secara kontinu, sehingga bahannya yang bergerak. Jadi prinsip kerjanya, bahannya akan masuk di satu titik, kemudian dia akan dikeringkan menuju ujung terowongan dengan kecepatan yang biasanya cukup lambat, gitu ya. Kemudian pada saat yang sama udara akan dihembuskan melalui blower yang sudah melewati heater gitu. Jadi udara panasnya kontak dengan bahannya terjadi konveksi, maka akan terjadi penguapan. Jadi bisa co-current, arah kontaknya itu bisa co-current, bisa counter current. Kemudian kapasitasnya biasanya akan sangat besar karena dia bergerak, jadi kapasitas dryingnya memang besar. Jadi kelebihannya memang dia bisa continue, tetapi kekurangannya karena kontaknya eh, tidak terus-menerus gitu ya. Jadi dia keringnya tuh kadang tidak seragam. Dan juga karena udaranya itu kadang ketemunya dengan bahan itu kalau tukaran gitu lama-kelamaan dia akan jenuh. Jadi ketika jenuh dia tidak bisa lagi untuk mengeringkan sehingga memang hasilnya kurang maksimal. Biasanya tunnel dryer ini ideal untuk yang berbentuk butiran, potongan, kemudian flakes gitu atau barang-barang yang berserat. Misalnya kayak mie, kemudian ikan asin atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah fluidized bed dryer. Mungkin kalau yang masuk ya yang ikut mata kuliah reaktor hidrogen udah pernah dengar gitu ya fluidized bed. Jadi fluidized bed ini adalah ada tumpukan bahan, di sini adalah bahan makanan yang kemudian akan difluidisasi. Jadi difluidisasi itu gimana? Maaf arah panahnya kebalik. Jadi difluidisasi itu adalah dari bagian bawah si dryer ini akan dihembuskan udara panas ya, kemudian efeknya adalah menerbangkan si barang-barang ini, bahan-bahan yang akan dikeringkan di sini, dia akan diterbangkan karena dia dikontakkan langsung dengan udara dan diterbangkan, jadi proses pengeringannya itu akan lebih efektif dan efisien, dan proses pengeringan itu terjadi sekaligus dengan mencampur bahannya sehingga temperatur yang terbentuk di sini dan jauh lebih seragam, karena di sini terjadi pencampuran sempurna. Jadi prinsip kerjanya seperti apa? Hot air-nya masuk dari bagian bawah, kemudian ada tumpukan bahan-bahan di sini, akan terjadi proses fluidisasi karena dia dihembuskan dari bawah, bahan-bahannya akan bertebaran masuk gitu ya, masuknya dari bagian samping, masuk dia akan berterbangan gitu di dalam fluidized bed-nya, tetapi tidak cukup cepat untuk membawa si bahan-bahan ini keluar dari dryer. Jadi bahan-bahannya akan berterbangan, selama-kelamaan dia akan keluar. Jadi yang terjadi adalah karena kontak langsung gitu ya dengan udara panasnya, maka uap airnya akan terlepas gitu, uap airnya akan keluar dari bagian atas. Jadi ini adalah prosesnya konveksi dan karena prosesnya dihembuskan, biasanya kapasitas evaporasinya akan besar dan waktu pengeringannya itu bisa cukup cepat, walaupun tetap tergantung dari karakteristik bahannya. Jadi kelebihannya memang karena terjadi proses pencampuran di dalam fluidized bed itu kadar airnya akan seragam. Jadi pencampuran sempurna kadar airnya seragam karena konsentrasinya akan seragam. Biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang berbentuk bulir kecil, serealia, kayak biji bunga matahari, polong-polongan, kacang-kacangan, karena itu yang cocok untuk bisa diterbangkan gitu ya. Alat pengering selanjutnya adalah drum dryer. Jadi di dalam drum dryer ini kontak panasnya bisa secara langsung maupun indirect, langsung atau tidak langsung. Kalau langsung berarti ada udara yang dihembuskan, kemudian kalau tidak langsung biasanya di bagian bawah ada proses pemanasnya. Jadi biasanya drum dryer ini digunakan untuk bahan-bahan yang berbentuk pasta atau selari. Jadi cara kerjanya di sini adalah ada drum-drum gitu ya, bahannya akan masuk ke dalam drum, permukaan drum yang berputar, sehingga dia terbentuk lapisan tipis di dalam drumnya ini.
drumnya biasanya panas, gitu ya, sudah terkena media pemanasnya, bisa pakai uap atau yang lain. Jadi di dalam drumnya dilewatkan air panas gitu ya. Yang terjadi adalah karena bahannya itu nempel di drumnya, kemudian drumnya panas sehingga terjadi proses pengeringan, kemudian nanti dia akan keluar di bagian bawah. Jadi waktu pengeringannya biasanya sangat-sangat singkat karena dia hanya berputar gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa cepat kita memutar drumnya karena itu akan mempengaruhi proses pengeringannya dan seberapa tebal bahannya. Jadi yang kita inginkan adalah bahannya tipis-tipis aja. Jadi proses pengeringannya akan jauh lebih baik. Bisa ada yang double drum, ada yang single drum. Jadi kelebihannya efisiensinya tinggi, biaya operasional rendah, tetapi alatnya mahal, dan ada potensi perubahan mutu karena dia kontak langsung sama bahan-bahan di drum ini. Jadi bisa terjadi oksidasi, kemudian reaksi enzimatis, dan lain sebagainya. Jadi biasanya bahan yang dihandle adalah bahan-bahan yang berbentuk cair atau selari dan pasta. Misalnya susu bubuk, makanan bayi, dan sereal. Selanjutnya adalah spray drying. Pada spray drying, itu produk yang dihasilkan contohnya adalah milk powder. Walaupun spray drying itu tidak hanya pada bahan pangan gitu ya, pupuk pun juga pakai spray drying. Jadi konsepnya adalah bahan cairnya disemprotin dari atas, dari bagian bawah ada udara panas sehingga kontak dan uapnya terlepas, sisanya adalah padatannya aja. Jadi yang terjadi di sini Eee, udaranya masuk gitu ya, kemudian berkontak dengan bahannya, bisa co-current, counter-current, atau mixed flow. Jadi kalau di sini contohnya adalah co-current gitu ya. Jadi co-current ketemu bahan sama udara pemanas, otomatis otomatis uap airnya akan terlepas, kemudian karena terlepas sisanya hanya padatannya dalam bentuk pupuk akan terkumpul di bagian bawah. Biasanya di sini kelebihannya adalah karena kontaknya cepat sekali, biasanya waktu pengeringannya sangat-sangat singkat, dan produk yang dihasilkan lebih seragam. Tetapi karena dia kontak dengan udara panas, ada potensi bahwa kandungannya akan menurun. Nah, yang paling penting di bagian spray drying ini adalah di bagian ini. Ini adalah proses atomizer. Jadi, atomizer itu adalah proses untuk mengubah si umpan cairan ini menjadi droplet-droplet kecil yang nanti kontak langsung dengan udara panas. Jadi kalau tidak terbentuk droplet yang cukup kecil, bisa jadi uap airnya tidak teruapkan seluruhnya. Jadi yang paling penting di sini adalah di bagian atomizer. Biasanya tidak keluar langsung, tetapi akan ditangkap oleh cyclone, alat pemisah antara gas dan padatan. Jadi dari cyclone, udaranya akan keluar, kemudian produknya akan terkumpul di bagian bawah. Jadi yang paling mempengaruhi di spray dryingnya adalah laju pengeringannya, kemudian suhu awalnya, laju alir dropletnya, terlalu cepat juga tidak bagus, tetapi terlalu lambat pun juga tidak pas. Jadi perlu diperhatikan dari suhu, laju alir, dan konsentrasinya. Paling umum digunakan untuk susu bubuk, walaupun pupuk tadi juga digunakan, jadi bisa pakai ekstrak kopi, yang kopi yang bisa larut langsung, misalnya kayak Nescafe, itu adalah prosesnya spray drying. Jadi si kopinya diseduh dulu, jadi cair, kemudian baru di spray drying, sehingga kalau diseduh, dia nggak ada ampas sama sekali. Kemudian jus buah, telur bubuk, minyak essential oil, gitu ya. Nah, kalau alat-alat yang sebelumnya, itu proses yang terjadi adalah penguapan dari air yang terkandung dalam bahan pada freeze dryer, itu yang terjadi adalah sublimasi. Jadi suhunya dijaga sangat-sangat rendah sehingga dia akan membeku, kemudian dinaikkan kembali sehingga terjadi proses sublimasi. Perubahan dari fase padat menjadi uap, sehingga uap yang terbentuk itu akan keluar dan yang tersisa adalah
kepadatannya. Freeze drying ini sangat-sangat cocok untuk bahan-bahan yang eh, sangat-sangat sensitif terhadap panas, kemudian biasanya warna yang dihasilkan itu masih bagus gitu ya. Kalau untuk sama panas itu kan biasanya ada perubahan warna menjadi kecoklatan. Teksturnya pun biasanya dari proses freeze dryer itu tidak terlalu berubah gitu ya. Tidak mushy, tidak yang gampang lembek kayak gitu. Jadi ini beda sama yang kita bekukan di freezer. Jadi prosesnya adalah diturunkan dulu pada tekanan yang sangat-sangat rendah, baru suhunya dinaikkan, sehingga proses yang terjadi adalah sublimasi. Dan tapi kadang waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, jadi biasanya dilakukan di skala industri. Jadi sebenarnya prosesnya tahapannya itu pembekuan dulu, airnya berubah menjadi es, kemudian tersublimasi. Karena tersublimasi, esnya berubah menjadi uap air, sehingga yang tersisa adalah bahan keringnya saja. Nah, biasanya bahan yang contohnya itu adalah ekstra kopi, Nescafe Gold, itu prosesnya freeze dryer. Kalau yang Nescafe biasa itu pakai spray dryer, kalau Nescafe Gold itu pakai freeze dryer, kemudian udang-udangan, daging-dagingan itu biasanya pakai freeze dryer, kemudian buah-buah yang buah-buah impor yang kayak raspberry, blueberry, kan ada yang frozen, itu biasanya prosesnya adalah freeze drying. Nah, ini yang mungkin belum banyak dikenal dari teman-teman adalah foam mat drying. Jadi foam mat drying ini adalah pengeringan dengan mengubah bahan itu menjadi pasta, kemudian atau pasta yang agak cair gitu ya, kemudian dibusakan. Busa ini akan meningkatkan luas permukaan bahan yang akan dikeringkan sehingga mempercepat proses pengeringan, sehingga proses pengeringannya akan jauh lebih cepat. Biasanya untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas atau karakteristiknya dia gampang lengket atau gampang mengental gitu ya. Dan produk akhirnya biasanya kita inginkan dalam bentuk bubuk. Jadi proses yang di awal adalah bahannya disiapkan dulu, kemudian dibentuk menjadi pasta. Terkadang ditambahkan foam agent. Contohnya adalah putih telur yang bisa kayak gitu. Whey protein atau aquafaba. Aquafaba itu chickpeas air dari soy protein. Jadi chickpeas, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Chickpeas itu airnya itu disebut sebagai aquafaba. Biasanya digunakan untuk mengganti telur. Kalau vegan. Bisa juga pakai foam stabilizer, itu biasa ditambahkan pengental-pengental itu CMC, karboksimetil selulose itu adalah pengental. Ditambahkannya bisa di whipping atau di shaking. Terus nanti terbentuk busa gitu ketika di mixing gitu. Setelah itu terbentuk busa ditaruh di sebuah bahan di tray gitu. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan karena bentuknya ada busa, jadi dia akan lebih mudah kering. Baru dia ditumbuk, baru diayak dan dikemas. Biasanya digunakan untuk jus, untuk dapat ekstrak buah. Dia memang mutunya lebih bisa dipertahankan dan prosesnya lebih murah dibandingkan proses-proses yang sebelumnya karena ini jauh lebih sederhana, tetapi kekurangannya adalah kapasitasnya kecil dan juga penambahan foam agent ini bisa mengubah cita rasa dari bahan yang akan dikeringkan. Bagian ini adalah bagaimana kita mengolah udara pengeringnya. Jadi sistem udara pengeringnya itu bisa dengan menambahkan absorber terlebih dahulu. Jadi prosesnya integrated itu udaranya akan berputar terus-menerus gitu ya. Jadi udara fresh gitu ya, ambient airnya itu, fresh airnya masuk melewati absorber dulu. Di dalam absorber ini akan ada adsorben, contohnya adalah zeolite. Karena zeolite ini bisa menyerap udara dew point cukup rendah dan bisa menyerap 25-20% dari total beratnya. Apa yang terjadi? Udaranya terserap terlebih dahulu karena di sini fresh air dan juga air yang keluaran dari dryer juga masuk ke dalam absorber. Karena udaranya sudah terhumidifikasi, dehumidifikasi, jadi
relative humidity-nya sudah rendah, sehingga ketika dipanaskan kebutuhan pemanasnya jadi jauh lebih rendah. Jadi yang terjadi adalah beban dari heater ini tidak terlalu besar, sehingga bisa didapatkan hot air kontak dengan bahan makanan yang akan dikeringkan. Kemudian udara yang keluar sebagai exhaust air-nya bisa kembali masuk ke adsorber untuk proses lagi dehumidifikasinya. Nah, apa sih yang terjadi dengan zeolite-nya? Kan lama-kelamaan karena dia menyerap uap air terus-menerus, lama-kelamaan dia kan jenuh. Nah, karena dia jenuh, jadi dia perlu diregenerasi. Jadi proses regenerasi untuk mengeringkan si zeolite-nya sehingga dia bisa digunakan lagi menjadi adsorber. Nah, karena proses pengeringan itu sangat menggunakan energi yang besar, maka kita perlu meningkatkan efisiensi energi pengeringan. Kita bisa menggunakan strategi, misalnya prosesnya indirect atau menggunakan medium pengeringnya dihumidifikasi terlebih dahulu. Bisa juga menggunakan proses-proses metode pemanasan yang lain seperti infrared. Kemudian panas yang sisa hasil pengeringannya bisa digunakan kembali, bisa juga menggunakan energi terbarukan dan hybrid drying atau multi-stage. Multi-stage itu artinya tidak selalu menggunakan udara yang baru gitu ya, tapi udara yang lama digunakan lagi untuk memanaskan. Bisa juga melalui proses recovery panas atau integrasi panas. Biasanya kalau di mata kuliah PAP atau PPK gitu ya, itu belajar tentang integrated heat. Jadi bagaimana panas yang sisa itu dimanfaatkan kembali untuk memanaskan bahan yang lain. Kemudian bisa juga proses pengendalian sistem yang baik sehingga proses pemanasannya akan lebih efisien. Jadi bisa PNID control, fuzzy logic. Jadi kalian akan belajar di semester 6 di pengendalian proses. Kemudian salah satunya adalah cara yang lain untuk meningkatkan efisiensi menggunakan PCM, Phase Change Material, itu untuk medium penyimpan panas pada solar dryer. Jadi untuk disimpan dulu panasnya menggunakan misalnya parafin. Jadi parafinnya akan menyimpan panas. Nanti ketika mataharinya tidak bisa memasok panas, si parafinnya ini akan memasok panas ke dalam si dryernya, itu untuk memanfaatkannya. Nah, itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.